Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Komentator yang gadungan. Seperti biasa, kalau komentator gadungan sudah ada di sini, berarti kita akan membahas berbagai macam apa isu sepak bola, pertandingan dan lainnya. Hari ini kita akan membahas apa ya? Oh ya, PSSI dan jadi ada kabar itu kan Sintayong itu berencana mundur saudara-saudara kalau Bapak Iwan Bule didesak untuk mundur. Nah, ini menarik saudara-saudara. Ini kita akan bahas ini mengapa Opa STY bisa seperti itu dan apa yang menyebabkan semua ini. Ya, kita akan bahas nanti di sini. Jangan lupa. Nah, jadi begini saudara-saudara. Ini semua kekacauan ini berawal dari kejadian yang tempo hari di Malang itu, yang korban meninggal banyak, yang derby Jawa Timur, Arema melawan Persebaya. Rusuh di mana-mana kan, rusuh terus ada korban meninggal. Nah, itu ternyata bergulir terus karena polisi sudah menetapkan tersangka, terus FIFA sudah turun ke Indonesia untuk membantu memperbaiki sepak bola Indonesia, khususnya terkait masalah keamanan, masalah cara stadion yang benar, yang baik, bagaimana cara penyelenggaraan pertandingan yang benar. Nah, itu semua FIFA turun tentu saja dengan kerjasama dengan pemerintah Indonesia, dengan AFC, dengan ya macam-macam lah, dan PSSI juga otomatis. Nah, yang jadi masalah adalah ya biasalah di Indonesia ini kan semuanya serba ribut gitu. Ribut, semua berkomentar. Orang yang nggak ngerti sepak bola ikut komentar, orang yang apa aja lah. Semua komedian ikut komentar, tokoh agama ikut komentar, semuanya dikomentarin. Dikomentarin ya yang bukan menjadi bagian apa ya istilahnya, tupoksi dia, bukan bagian dia dikomentari semuanya lah. Itu kan di Indonesia begitu tuh saudara-saudara. Nah, salah satu yang jadi bahan bulian secara online ya, baik online maupun bukan online, ya Pak Iwan Bule itu, ketua PSSI itu. Nah, beliau diminta mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tragedi Kanjuruhan. Kenapa? Karena berdasarkan pemeriksaan tim gabungan independen pencari fakta yang dipimpin oleh Pak Mahfud MD, itu terjadi saling lempar tanggung jawab. Panpel nyalahkan PT Liga Indonesia Baru, PT Liga Indonesia Baru nyalahkan pemegang hak siar nyalahkan PT Liga Indonesia Baru, PSSI nggak mau disalahkan, PSSI nyalahkan, yaitu tanggung jawab Panpel. Nah, terus muter-muter lah, nggak jelas, pokoknya nggak jelas itu. Nah, terus muncul desakan untuk ya harusnya PSSI yang tanggung jawab, kalau perlu mundur semua gitu. Aduh, ya itulah, itu urusan yang rumit. Terus, nah kemudian PSSI ketua umum diminta untuk mundur. Setelah ribut-ribut itu, pelatih tim nasional kita, Sintayong, ikut bicara. Beliau bilang, lah kalau Pak Iriawan disuruh mundur, ya mau tidak mau saya juga harus mundur, karena sepak bola itu tim, 11 tim. Ada tim ya harus tanggung jawab, bukan satu orang, semua tanggung jawab. Saya juga akan mundur gitu. Nah, pernyataan Sintayong itu ada di Instagram dia, Instagram resminya juga direspon oleh para pemain.
Asnawi, semua banyaklah pemain-pemain itu mendukung Sintayong sama mendukung Pak Iriawan. Jadilah semua ini jadilah kacau, jadilah ya begitu, gimana kan Sintayong prestasinya bagus sama Indonesia. Supporter juga didukung sama supporter banyak gitu loh. Nah, jadilah seperti itu saudara-saudara. Nah, begini saudara-saudara, kita akan menilai kinerja PSSI di bawah kepemimpinan Iwan Bule. Nah, Iwan Bule itu jadi ketua umum menggantikan Bapak Edi Rahmayadi yang kayaknya yang mengundurkan diri atau jabatannya udah habis kayaknya ya. Jabatannya beliau kan dari tadinya di tentara tuh. Terus jadi gubernur Sumatera Utara, harus pergi ke Medan, ya otomatis dia nggak bisa ngurus PSSI. Terus kongres itu kepilihlah Iwan Bule. Iwan Bule tadinya dia polisi kan. Nah, terus sejak Iwan Bule datang, ya biasalah ketua PSSI itu selalu kontroversi di mana-mana. Nah, terus sejak Iwan Bule datang, ya fokus timnas nih, bener timnas. Dia yang mendatangkan siapa itu Sintayong. Sebelumnya kan waktu zaman Edi Rahmayadi kan pelatihnya itu Luis Milla. Luis Milla sama Edi Rahmayadi dianggap gagal. Diganti sama Simon McManamy. Nah, Simon McManamy lebih gagal lagi. Nah, setelah itu diganti sama, yaitu setelah ganti kepengurusan datanglah Sintayong. Sintayong datang ke Indonesia waktu itu sekjennya masih Ratu Tisa. Ratu Tisa sekarang di AFF, wakil presiden AFF. Kalau nggak salah ya, kalau masih ya. Nah, itu. Waktu itu ada sejumlah kandidat yang dicoba dihubungi ke Indonesia. Salah satunya ya Sintayong itu, dan Sintayong ternyata sangat berminat. Ya udah. Nah, sejak Sintayong datang, ya Anda bisa lihat sendiri kalau prestasi timnas oke lah, kita udah nggak bisa udah jadi lolos ke Piala Asia itu udah bagus, walaupun runner up Piala AFF, terus lolos Piala Asia, terus cara mainnya juga udah berubah banyak kan, cara main, terus kedisiplinan para pemain itu yang penting, disiplinan para pemain juga udah berubah, attitude mereka di dalam maupun di luar lapangan juga udah berubah, terus semangatnya bermain, cara main. Nah, itu kalau urusan timnas sudah oke, udah berada di jalur yang benar. Jadi di rel keretanya itu udah benar kalau di timnas. Apalagi timnas U20 juga bagus ya, yang memang agak bermasalah ya. Timnas U17 itu yang local pride, tapi secara umum timnasnya asuhan Sintayong itu bagus. Dan jangan lupa Pak Iriawan itu selalu pasang badan untuk Sintayong. Jadi ketika anggota Exco PSSI yang lain pada protes, lah Pak Iriawan selalu pasang badan, tentu saja dengan dukungan supporter. Supporter pasang badan, ya Pak Iwan Bule tinggal mengikuti. Nah, itu dari segi timnas. Yang memang agak bermasalah memang ada di liga, saudara-saudara. Kompetisi kita ya begitulah. Memang susah karena kalau di timnas itu kan langsung urusannya PSSI, dia langsung di bawah PSSI. Jadi urusannya PSSI, dia tinggal nunjuk direktur teknik, nunjuk pelatih, udah semuanya dikontrol sama dia. Tapi kalau liga kan, Liga Indonesia itu kan jauh lebih kompleks, saudara-saudara. Anda harus paham itu, karena di situ melibatkan klub, melibatkan ada macam-macam, ada wasit, ada supporter, ada macam-macam lah. Dan setiap klub ini kan dia punya kepentingan masing-masing. Setiap klub tidak mau kalah, setiap klub selalu inginnya dapat wasit yang yang bisa diatur. Setiap klub inginnya dapat jadwal yang enak. Setiap klub inginnya lawannya kayak gitulah. Nah, supporter
supporter juga keinginannya banyak. Jadi itu ada sedikit lebih kompleks gitu dibanding dengan kita membahas masalah timnas. Kalau timnas ya parameternya udah jelas. Kalau pertandingan di level internasional timnas dia menang ya itu parameternya di situ. Tapi kalau liga itu kan kompleks macam-macam dan di menggelar liga kan sebenarnya PT Liga Indonesia Baru sebagai operator. Nah, PSSI itu hanya penanggung jawab. Di mana-mana di seluruh dunia juga sama. Di Italia di Serie A itu yang menyelenggarakan adalah Lega Calcio. Lega Calcio itu ya kalau dulu seingat saya ketuanya Adriano Galliani, wakil presiden Milan. Sekarang siapa? Mungkin udah ganti lagi karena kan Adriano Galliani barusan Monza, sekarang dia di Monza baru promosi. Nah, di Inggris juga begitu, penyelenggaranya bukan FA. FA itu hanya otoritas yang otoritas yang timnas itu urusannya FA. Tapi liga dia Premier apa istilahnya itu dia Premier League, iya benar. Badan liga dia Premier League namanya. Itu yang menyelenggarakan itu. Nah, hierarki penyelenggaraan tanggung jawab semua ya memang di PT Liga Indonesia Baru ada di Panpel. PSSI itu hanya tanggung jawab secara moral. Nah, moral. Kalau kita sudah bicara secara moral ya itu akan tergantung pada penilaian masing-masing moral orang itu seperti apa. Kita bicara moral ya, ini bukan asusila. Beda moral dengan asusila. Moral itu adalah moral itu ya moral etika. Kalau asusila ya sopan santun dan lain-lain, etiket, bedakan itu. Nah, itu tergantung moral. Kalau di luar negeri ya mereka kayak di Jepang, kayak di mana lagi. Yang negara maju ya ketuanya pasti akan mengundurkan diri. Apalagi korbannya banyak gitu. Tapi kalau di Indonesia ya begitu. Tapi ya gimana ya kalau mundur juga nanti karena begini loh, PSSI itu susah karena itu kumpulan orang-orang yang punya kepentingan semuanya di situ mereka menjadikan PSSI sebagai ladang politik, sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan mereka untuk apalah gitu, jadi menteri lah, jadi gubernur lah, jadi wali kota, jadi ya gitu yang lebih. Nah, itu masalahnya di situ dan isinya juga orang-orang politik semua, anggota DPR, pengurus partai, terus apalagi pengusaha yang punya kepentingan bisnis, macam-macam itulah. Jadi memang agak sedikit susah kalau di Indonesia itu. Jadi solusinya bagaimana? Apakah ketua PSSI harus mundur atau anggota dia harus dibubarkan? Gak usah seperti itu, gak usah terlalu ekstrim mau dibubarkan atau itu mundur. Jadi kita harus menilainya secara objektif bahwa ya secara tim nasional memang oke. Ada progres yang layak dipertahankan lah kalau dari segi timnas ya. Karena gini, kita nggak bisa nanti kalau kita ini takut saya begini. Kalau kita nanti rombak lagi, misalnya nih PSSI-nya diganti, ketuanya diganti. Nanti ganti ketua, ganti kebijakan, ganti pelatih, mulai lagi dari nol. Apa yang sudah dibangun Sintayong bisa berantakan lagi. Ya ini loh. Ini harus dijaga karena muara dari semua pembinaan di klub, di liga itu adalah tim nasional gitu. Kalau tim nasionalnya bagus ya itu menunjukkan level sebuah negara itu sudah maju gitu di sepak bola ya. Nah, semuanya muara ke situ. Jadi kalau nanti itu diganti lagi, Sintayong mundur atau ketua PSSI mundur, ganti rezim lagi, mulai lagi dari nol, ya kita akan bermula lagi dari awal, dari nol. Ini juga akan susah, sementara agenda timnas ini tahun depan ini udah banyak sekali kan, ada
kita ikutnya banyak sekali. U23, U21, U20 itu ada Piala Dunia, ada Piala Asia, terus ada macam-macam, ada U23, ada SEA Games, ada Piala Asia yang senior. Nah, ini bagaimana? Apakah terus di akhir tahun ini juga Piala AFF Piala AFF 2022. Nah, ini apakah mau gimana? Apa mau dirombak lagi dari awal atau mau gimana gitu loh. Nah, ya kalau saran saya sih ya udahlah. Cukup itu PSSI itu udah minta maaf, selesai. Terus berusaha memperbaiki liga, apa sistem ya sesuai yang sudah dijalankan dengan FIFA itu, tim transformasi sepak bola Indonesia dilaksanakan dengan benar. Terus apalagi ya benar-benar diurus yang benar gitu. Diperbaiki termasuk stadion gitu, karena ya seperti yang saya bilang saudara-saudara, kalau liga itu lebih kompleks karena kalau organisasinya benar, pengurusnya benar, tapi kalau supporternya suka ribut, ya mau gimana gitu loh. Perdamaian supporter, tapi kalau nanti ada oknum, kan supporter jumlahnya nggak 1-2, pengurusnya damai, tapi di bawahnya anak buahnya enggak, ya sama aja gitu loh. Dan itu jadi harus butuh komitmen bersama untuk memperbaiki liga. Itu butuh komitmen bersama dari semua yang berkepentingan, supporter, dari klub, dari manajemen klub, dari pemilik klub, dari aparat termasuk dari PSSI, udah pastilah PSSI, terus dari Liga Indonesia Baru. Ya itu juga harus benar-benar ya. Itu pokoknya guidance dari FIFA itu yang kemarin Pak Presiden Jokowi ketemu telepon-teleponan sama Pak Gianni Infantino, ya itu diterapkan benar. Pasti itu nanti FIFA akan, kalau FIFA udah datang ke Indonesia untuk berkantor, itu pasti keras. Saya yakin itu pasti keras, dan itu nanti akan ada banyak hal yang PSSI sendiri kaget, dan bukan hanya PSSI, klub itu juga pasti akan kaget karena standar dia yang akan diterapkan, standar stadion, standar macam-macam itu, keamanan itu akan sesuai dengan standar yang diterapkan FIFA di Piala Dunia, itu pasti. Dan itu nggak gampang saudara, itu yang pasti butuh duit, karena stadion itu harus dirombak, itu pasti. Single seat, terus pagar pengaman itu bagaimana, terus untuk steward keamanan itu yang kayak di Liga Premier, Liga Serie A macam-macam itu kan juga butuh anggaran tidak sedikit dan butuh sumber daya manusia. Itu pasti, dan itu pasti akan keras. Nanti kalau FIFA nggak ngasih izin, nggak, itu belum bisa diselesaikan, jangan berharap liga akan bergulir lagi, pasti nggak akan diizinkan. Itu butuh komitmen bersama, jangan sampai itu sudah diperbaiki nanti dilanggar lagi gitu loh. Jadi ya itu butuh, nggak cukup satu orang mundur terus semuanya selesai, nggak bisa, nanti sama aja, nanti penggantinya juga jadikan organisasi itu sebagai kendaraan dia. Sama aja gitu loh. Jadi ya kolektif, karena seperti yang dikatakan Sintayong, ya sepak bola itu kolektivitas gitu. Jadi harus kerja bersama-sama gitu saudara-saudara. Nah, oke saudara-saudara, kita tadi sudah membahas PSSI. Desakan mundur Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Iryawan, yang ternyata beliau mendapat dukungan dari pelatih timnas kita dan para pemain timnas. Nah, ini bikin bingung supporter nih. Bikin bingung orang-orang yang mendesak itu ya. Itu tadi kita udah bahas saudara-saudara, udah panjang lebar. Ya semoga aja ada solusi yang terbaik lah. Liga dibenahi, tetapi juga jangan mengorbankan masa depan tim nasional, karena tim nasional ini sudah berada di track yang benar. Jangan sampai nanti gara-gara urusan ketua umum, gara-gara urusan liga, timnas harus
bongkar pasang lagi, mulai lagi dari nol, hancur lagi, ya kayak gitulah. Jadi berpikirlah dengan jernih, jangan terbawa emosi, jangan terlalu banyak bermanuver. Yang nggak ngerti sepak bola mending diam aja lah. Kalau Anda nggak ngerti ya, kalau ngertinya cuma setengah-setengah ya udah mending diam aja lah. Itu jauh lebih baik daripada ngomong ngalur ngidul nggak jelas. Ya udah ya saudara-saudara, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kalau itu benar berarti itu sebuah kebenaran. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ikuti pula sosial media Komentator Gadungan, ada di Instagram dan Facebook. Oke, salam olahraga dan merdeka.